Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian soal yang telah saya kerjakan. Nah, untuk soal nomor 1 itu kita diminta untuk menganalisis rangkaian penyaras setengah gelombang satu fasa dengan beban resistor 10 ohm. Tujuan dari soal ini adalah untuk mencari tegangan DC rata-rata dan arus DC pada beban. Diketahui tegangan sumber AC dinyatakan dengan persamaan PS sama dengan 220 sin dari 100 VT yang dimana satuannya itu volt. Selain itu juga rangkaian ini menggunakan beban dengan nilai sebesar 10 ohm. Kemudian kita akan masuk ke soalnya. Untuk yang A itu dia di sini yang diminta itu adalah tegangan keluaran pada arus DC. Jadi untuk rumusnya itu kita harus ketahui dulu VM-nya, V maksimumnya itu berapa. Nah, di sini dibuat 220 volt. Jadi untuk rumusnya VDC itu sama dengan VM dikali VDC sama dengan VM dibagi V, yang dimana nilai VM nya tadi 220, terus kita bagikan dengan V dan dapatlah hasilnya sekitar 70 volt. Nah, kenapa bisa 220 dibagi P sama dengan 70 volt? Karena nilai V nya itu adalah 3,14, jadi 220 dibagi 3,14 maka hasilnya dapat 70 volt. Nah, untuk soal nomor 1 bagian B nya itu kita diminta untuk menentukan nilai arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan tegangan DC nya tadi, kita dapat juga menghitung arusnya dengan menggunakan hukum Ohm, yang dimana rumusnya itu adalah IDC sama dengan VDC dibagi R. Nah, kan VDC nya tadi sudah kita dapat, yaitu senilai 70 volt. Kemudian untuk bebannya atau R itu 10 ohm. Jadi kita bagi aja 70 dibagi 10, maka didapatlah hasilnya itu 7 ampere. Jadi nilai arus 7 ampere ini adalah arus searah rata-rata yang mengalir pada beban akibat proses penyaran setengah gelombang. Karena hanya setengah gelombang yang dimanfaatkan, maka nilai tegangan dan arus DC yang dihasilkan relatif kecil dan masih memiliki riak yang cukup besar. Jadi yang bisa kita simpulkan untuk pada rangkaian penyaras setengah gelombang ini dengan tegangan puncak 220 volt dan beban 10 ohm, diperoleh tegangan DC rata-ratanya itu sekitar 70 volt dan arus DC rata-ratanya itu sebesar 7 ampere. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Dapat kita lihat soalnya itu analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, pada kondisi nyata, dioda memiliki jatuh tegangan sekitar 0,7 volt, yang dimana tegangan puncak efektif menjadi VM sama dengan 220 dikurang 0,7 sama dengan 219,3 volt. Untuk tegangan DC rata-ratanya juga ikut menurun. Kemudian daya yang hilang pada dioda berubah menjadi panas. Untuk analisis efisiensinya, pada dioda ideal dia tidak ada rugi daya. Untuk dioda nyatanya sebagian dayanya itu terbuang. Kemudian efisiensi daya rangkaian menurun dibandingkan kondisi ideal. Jadi kesimpulannya itu jatuh tegangan dioda menyebabkan penurunan tegangan keluaran dan efisiensi daya pada rangkaian. Ketika dioda memiliki jatuh tegangan sebesar 0,7 volt, maka sebagian energi listrik berubah menjadi panas pada dioda. Akibatnya tegangan keluaran dan efisiensi rangkaian menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi dioda ideal. Untuk soal nomor 3 itu kita diminta untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari penyaras setengah gelombang dalam penggunaannya, khususnya pada aplikasi industri kecil. Nah, untuk kelebihan pertama itu dia rangkaian sederhana dan murah, yang dimana maksudnya ini penyaras setengah gelombang memiliki rangkaian yang sangat
sederhana karena hanya menggunakan satu dioda. Dengan rangkaian sederhana ini, proses perakitan menjadi mudah dan biaya pembuatannya juga relatif murah. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu yaitu jumlah komponen yang dipakai itu lebih sedikit. Jadi jumlah komponen yang digunakan pada penyarah setengah gelombang sangat sedikit dibandingkan jenis penyarah lainnya. Semakin sedikit komponennya, maka kemungkinan kerusakan juga semakin kecil dan perawatannya menjadi lebih murah. Kemudian kita masuk untuk kekurangannya. Yang pertama itu tegangan DC kecil dan tidak stabil. Yang dimana maksudnya adalah penyarah setengah gelombang hanya memanfaatkan 1/2 siklus dari gelombang AC. Akibatnya tegangan DC yang dihasilkan menjadi kecil dan tidak stabil karena setiap setengah siklus lainnya tegangan keluarnya bernilai 0. Untuk kekurangan yang kedua, ripple besar dan efisiensi rendah. Karena hanya setengah gelombang yang digunakan, selisih antara nilai maksimum dan minimum tegangan keluaran menjadi besar. Hal ini menyebabkan ripple tegangan besar dan banyak energi dari sumber AC yang tidak dimanfaatkan, sehingga efisiensi daya menjadi rendah. Selanjutnya kita akan masuk ke soal penyarah gelombang penuh satu fasa, yang dimana soalnya itu dijelaskan bahwa suatu sistem membutuhkan tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan penyarah setengah gelombang. Oleh karena itu, digunakan penyarah gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan tegangan input sebesar 220 volt RMS. Nah, di sini yang diminta itu adalah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Untuk menghitungnya, kita harus tahu dulu VRMS-nya itu berapa. Nah, di sini karena sudah dijelaskan VRMS-nya itu 220 volt. Jadi kita akan masuk ke rumusnya, yaitu VM sama dengan akar 2 kali VRMS. Nah, jadi akar 2 itu dikali 220, maka dapatlah hasilnya itu 311 volt. Kemudian untuk mencari VDC-nya, rumusnya itu 2 dikali VM per V. Karena VM-nya tadi udah dapat 311 volt, maka 2 dikali 311 dibagi V sama dengan 198. Nah, jika kita bandingkan dengan penyarah setengah gelombang tadi, untuk penyarah gelombang penuh ini dia lebih menghasilkan tegangan DC yang lebih besar dan lebih stabil, dan juga ripple tegangan lebih kecil, dan energi dari sumber AC dimanfaatkan dengan lebih efisien. Nah, dari hasil perhitungan yang kita dapatkan bisa disimpulkan bahwa penyarah gelombang penuh tipe jembatan menghasilkan tegangan puncak sebesar 311 volt dan tegangan DC rata-rata sebesar 198 volt. Dengan performa tersebut, penyarah gelombang penuh lebih cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan tegangan DC yang stabil. Untuk nomor 2 itu, pada rangkaian penyarah gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor atau filter yang dilambangkan dengan C secara paralel dengan beban R. Untuk yang A-nya itu kita disuruh menjelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan RIA atau rival voltage. Nah, pada rangkaian penyarah gelombang penuh, tegangan keluaran setelah dioda belum benar-benar DC, melainkan masih berbentuk gelombang naik turun atau beria. Ketika kapasitor filter dipasang paralel dengan beban R, berikut yang terjadinya secara teknis, yaitu yang pertama itu mengisi saat tegangan naik. Yang dimana maksudnya ini adalah saat tegangan keluaran penyarah naik, maka kapasitor mengisi hingga mendekati tegangan puncak keluaran penyarah. Pada kondisi ini, tegangan kapasitor itu kurang lebih tegangan maksimum sumber. Nah, untuk yang kedua itu dia akan mengosongkan saat tegangan turun, yang dimana dioda akan menjadi reverse bias atau tidak menghantar dan akan melepaskan muatan atau discharging ke beban R. Dan kapasitor juga akan menahan penurunan tegangan sehingga tegangan keluaran tidak langsung turun tajam. Jadi intinya kapasitor bertindak sebagai penyimpan energi yang mengisi saat tegangan naik dan memasok arus saat tegangan turun, sehingga fluktuasi tegangan dapat ditekan. Kemudian kita masuk ke pengaruh memperbesar nilai
kapasitansi terhadap tegangan DC-nya. Jika nilai kapasitansi diperbesar, maka yang terjadi adalah yang pertama itu kapasitor menyimpan muatan lebih banyak. Kapasitor dengan filter besar membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan muatannya. Jadi tegangannya pada beban itu turun lebih lambat. Kemudian rival voltage juga semakin kecil. Tegangan minimumnya akan keluar naik. Selisih antara tegangan puncak dan lembah makin kecil. Kemudian nilai PDC-nya juga meningkat karena rival makin kecil dan rata-rata tegangan DC-nya itu menjadi lebih tinggi. Dan tegangan keluaran semakin mendekati dengan tegangan puncak penyearah. Nah, untuk soal ketiga yaitu studi kasus, di sini sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan ria atau rival minimal antara penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya. Untuk perangkat elektronik yang sensitif, dia rivalnya itu akan menjadi besar dan efisiensinya rendah. Sedangkan untuk penyearah atau gelombang penuh itu rivalnya itu menjadi lebih kecil dan dayanya itu lebih efisien. Jadi penyearah gelombang penuh itu bisa dibilang lebih efisien dan lebih cocok digunakan. Karena penyearah gelombang penuh itu dia memanfaatkan kedua setengah gelombang AC sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan rugi daya yang lebih kecil. Oleh karena itu, rangkaian ini lebih sesuai untuk perangkat elektronik yang sensitif.